Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Putri Rahardian Diah Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman kelas PKMI A yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam perkuliahan daring mata kuliah Statistik Pendidikan tanpa suatu halangan apapun. Walaupun dilaksanakan secara virtual, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masa yang akan datang. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Aulia Hasan dengan NIM 2319005. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul data, pengumpulan data, variabel, dan skala pengukuran. Namun sebelum itu, dari kelompok kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Mbak Eka Fatmawati dengan NIM 2317206. Yang kedua ada Mbak Maslahatus Sa'adah dengan NIM 2317250. Yang ketiga ada Mbak Atika Tamna dengan NIM 2318047 dan saya sendiri Muhammad Aulia Hasan dengan NIM 2319005. Baik, untuk menyingkat waktu, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Atika Tamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tamna, NIM 2318047. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian data. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Sedangkan menurut Webster New World Dictionary, data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap. Jadi apabila istilahnya itu fakta dan angka, dalam definisi yang kedua digabungkan dengan definisi ketiga menurut Webster, maka kedua definisi tersebut dapat menghasilkan suatu pengertian baru sebagai berikut. Data adalah segala fakta dan angka yang diketahui atau dianggap. Pengertian baru ini tidak dimaksud untuk menggantikan definisi di atas, tetapi hanya sebagai usaha untuk menggali secara lebih mendalam pengertian data. Data merupakan suatu terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data di lapangan. Lalu apa sih manfaat data? Manfaat data yang pertama yaitu untuk dasar penyusunan rencana dan program. Perencanaan adalah sebuah proses pembuatan keputusan untuk melakukan sesuatu di masa depan dengan menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan rencana erat kaitannya dengan kondisi masa depan yang ingin dicapai dengan kondisi lebih baik dari kondisi masa sekarang. Agar dapat dilakukan perencanaan pendidikan, komponen utamanya adalah data. Hal itu menyebabkan data yang baik dalam arti tepat waktu, dapat dipercaya, dan objektif menjadi penting untuk dipahami. Lalu sebagai alat kontrol atau monitor pelaksanaan program. Setelah data tentang pelaksanaan program sudah diketahui, maka dapat segera dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi. Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai unit kerja yang menangani pendataan hendaknya saling bersinergi. Manfaat selanjutnya yaitu dasar penilaian atau evaluasi. Jadi data juga bisa untuk evaluasi. Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Jadi evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output.
Evaluasi dapat dilakukan setelah suatu program berjalan dalam satu periode sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang disusun. Lalu ada sendiri nih, fungsi evaluasi itu ada 3. Yang pertama sebagai pengukur kemajuan, yaitu artinya memberikan informasi tentang kemajuan yang diperoleh dari pelaksanaan program. Yang kedua sebagai alat perencanaan, artinya memberikan informasi perbaikan yang harus dilakukan bagi perencanaan berikutnya. Yang ketiga sebagai alat perbaikan, di mana artinya memberikan informasi untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan. Manfaat data selanjutnya yaitu dasar penilaian atau evaluasi tadi sudah, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Setelah evaluasi maka akan terjawab nih semua kekurangan, lalu dengan secara mudah kita dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tersebut. Tanpa adanya data pendukung maka keputusan yang diambil atau kebijakan yang dilakukan akan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mungkin untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Maslah akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data. Di mana mengumpulkan data ini sangat penting sekali untuk Anda mendapatkan data informasi, untuk Anda mendapatkan keputusan yang baik dan harus mengerti proses pengumpulan data. Di mana proses pengumpulan data ini merupakan proses awal sebelum Anda menyajikan data. Dalam pengumpulan data dapat diambil dari mana sih? Data itu dapat dari pertama laporan rutinan, entah itu dari laporan mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Misalnya bersumber dari Puskesmas atau bersumber dari pelayanan kesehatan. Kemudian laporan khusus. Biasanya laporan khusus itu kalau laporan Puskesmas ada pada laporan wabah atau terkait KLB. Kemudian penyelidikan tertentu pada survei atau riset. Selanjutnya yang dinamakan data yang dikumpulkan dalam satu alat yang dinamainya instrumen. Jadi instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Misal ketika Anda mengambil air, berarti yang menjadikan instrumen itu adalah gayung. Begitupun di sini data itu diambil dari instrumen. Instrumen itu ada banyak. Yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua lembar checklist, yang ketiga wawancara, dan yang keempat pengukuran. Kuesioner atau angket itu hal yang berbeda. Kuesioner itu alat mengumpulkan data yang diisi langsung oleh responden, sifatnya itu jelas. Sedangkan alat angket diisi oleh instrumen, tapi bedanya sifatnya tidak jelas. Kemudian lembar checklist. Lembar checklist itu alat pengumpulan data, namun caranya dengan cara melihat atau observasi. Misalnya lampu itu menyala, berarti sifatnya hanya melihat saja. Kemudian poin ketiga wawancara. Panduan wawancara mendalam. Biasanya penelitian itu dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk meneliti secara langsung. Pada poin 4 pengukuran ini sifatnya mengukur yang digunakan di medis, misalnya timbangan berat badan, tinggi badan, tensimeter. Itu adalah instrumen untuk proses pengukuran. Kemudian untuk mengelola data ada 2 langkah. Yang pertama editing. Editing itu jadi ketika data terkumpul diperiksa dahulu apakah semua bacaan sudah terjawab.
dikoreksi atau belum, atau sudah lengkap apa belum. Jadi proses editing itu adalah proses pengecekan data apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian pada poin 2, casting. Proses ini merubah hasil data menjadi lebih ringkas dengan menggunakan kode. Biasanya kode ini dilakukan untuk data-data yang sifatnya kategori, misalnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu di kode 1 dan perempuan itu kodenya 2. Kenapa? Karena menggunakan kode itu ketika untuk proses menganalisis dalam aplikasi menggunakan SPSS dan konstanta dan lain sebagainya yang akan terbaca mestinya adalah angka kode, misalnya SD kodenya 1, SLTP 2, SLTA kodenya 3. Ini namanya pemberian kode. Demikian. Oke, selanjutnya adalah materi variabel. Definisi variabel menurut Profesor Dr. Sugiono adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, pengertian variabel adalah objek penelitian yang memiliki variasi, misalnya tinggi manusia yang divariasikan menjadi tingkat umur, jenis kelamin, serta daerah lokasi tempat tinggal manusia tersebut. Variabel dijadikan sebagai pengganti suatu bilangan, mana variabel dan konstanta memiliki pembahasan yang hampir sama dalam statistik penelitian. Dalam sebuah penelitian, kita dikenalkan dengan pokok perhatian penelitian, ciri yang ada dalam unit pengamatan yang menjadi perhatian penelitian adalah karakteristik. Apabila karakteristik ini sama dari satu unit dengan unit pengamatan lainnya, dinamakan konstanta. Sedangkan jika karakteristik ini berbeda antara unit pengamatan, dinamakan variabel. Contoh variabel adalah motivasi, karena tidak mungkin motivasi satu manusia akan sama dengan seluruh manusia yang lain. Kemudian ada jenis-jenis variabel dalam statistika. Yang pertama, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel dengan bentuk desimal tanpa batas yang di dalamnya menentukan nilai dalam jarak jangkau tertentu. Dengan kata lain, variabel ini mengambil antara nilai maksimum atau minimum. Misalnya, bobot atau waktu. Contoh dalam bobot dapat dituliskan dengan 67,0 kg atau 65,34 kg. Yang kedua, variabel diskrit. Variabel ini adalah yang nilainya tidak dapat berbentuk desimal, atau bisa dikatakan variabel ini hanya bisa mengambil beberapa nilai saja, misalnya jumlah anak, jumlah kendaraan yang ada di parkiran, dan lain sebagainya. Contohnya, jumlah anak dalam kelas adalah 10 anak. Jumlah ini tidak mungkin berupa desimal seperti 10,5 atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel ini saling berhubungan. Misalkan ada dua variabel antara X dan Y. Jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y adalah variabel terikat dan variabel X adalah variabel bebas. Misalnya dalam sebuah kelas, guru memberikan soal kepada siswanya untuk menentukan tingkat kecerdasan siswa dalam kelas tersebut. Nilai teslah yang menjadi patokannya. Dalam hal ini, nilai tes menjadi variabel terikat karena bergantung pada waktu penyelesaian tersebut yang merupakan variabel bebas. Yang keempat, variabel aktif. Variabel ini merupakan variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Misalnya, peneliti memanipulasi metode mengajar, maka metode mengajar itu termasuk variabel aktif. Kemudian yang kelima, variabel atributif. Variabel ini merupakan kebalikan dari variabel aktif karena variabel ini tidak dapat dimanipulasikan oleh peneliti. Variabel ini merupakan karakteristik seseorang, seperti sikap, jenis kelamin, kepribadian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi tentang skala pengukuran yang akan disampaikan oleh Mbak Eka Fatmawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fatmawati, NIM 2317206. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Nah, selanjutnya skala interval. Nah, skala interval itu adalah skala yang membedakan kategori tertentu dengan selang atau jarak tertentu dan jarak antar kategorinya sama. Nah, skala ordinal. Skala ordinal itu adalah skala nominal, tidak hanya menyatakan kategori tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Walaupun berupa angka, skala ini tidak memiliki nilai kuantitas, yang artinya tidak dapat dilakukan perhitungan matematika karena angka-angka di sini hanya berupa simbol. Nah, selanjutnya skala rasio. Skala rasio itu adalah skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak dan disebut skala yang tertinggi karena mempunyai semua sifat yang ada pada skala sebelumnya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Pengumpulan data digunakan sebagai bentuk memenuhi data-data yang akan diteliti menggunakan variabel-variabel. Skala digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Skala pengukuran dibuat dengan maksud agar hasil yang dihasilkan dalam pengukuran itu akurat. Skala digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Skala pengukuran dibuat dengan maksud agar hasil yang dihasilkan dalam pengukuran itu akurat. Dengan skala pengukuran ini, maka variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Skala menurut Stephen terbagi menjadi skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dan menurut Sugeng, skala Skap terbagi menjadi skala Likert, skala Thurston, skala Goodman, dan skala semantik diferensial. Baik, dari kelompok kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama sesi tanya jawab, yang kedua sesi feedback, dan yang ketiga sesi pandangan umum. Untuk sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Apabila nanti ada perubahan instruksi dari Ibu Putri, akan ditindaklanjuti dalam WA Group. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.